Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rizky Syafril, SHI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Reza Suprina, selaku moderator, dan ada pun rekan-rekan saya yaitu Muhammad Hafiz Nasri, Nazifa Ufairah, Nur Saadatul Adawiyah, Silvira, dan Rahmadani. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang terkait makna ideologi, fungsi ideologi, jenis-jenis ideologi, dan implementasi ideologi dalam kehidupan politik. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait materi ini, penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Nazifa Hufairah terkait makna ideologi. Kepada Nazifa, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan membacakan materi tentang makna ideologi. Nama ideologi berasal dari kata ideas dan logos. Idea berarti gagasan dan konsep, sedangkan logos berarti ilmu. Pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Ideologi merupakan alat pengikat yang baik karena didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa jika persatuan sudah terwujud, maka alat pengikat sudah tidak diperlukan lagi. Kenyataan menunjukkan bahwa kebersamaan masyarakat sebenarnya dibangun di atas keanekaragaman, seperti budaya, etnis, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Sehingga perpecahan merupakan benih yang subur dan siap meledak setiap saat. Menurut Samsudin, ideologi secara etimologis berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, ideos yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat, sedangkan logos berarti ilmu. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar ide-ide atau the science of ideas. Atau ilmu atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Ide dapat diartikan cita-cita yang bersifat tetap dan yang harus dicapai. Berarti cita-cita ini pada hakikatnya merupakan dasar pandangan atau paham yang diyakini kebenarannya. Ideologi diharapkan dapat memberikan tuntunan atau pedoman perilaku bagi warga masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Inilah arti pentingnya sebuah ideologi bagi bangsa dan negara. Menurut Samsudin, ideologi adalah keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi berbagai aspek seperti sosial politik, ekonomi, budaya, dan hankam. Menurut White, sebagaimana dikutip Kansil, ideologi ialah soal cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi. Filsafat sosial yang seringkali dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematik tentang cita-cita yang dijalankan oleh kelompok atau masyarakat. Mengingat pentingnya ideologi bagi sebuah negara, maka pembinaan secara terus-menerus agar ideologi yang diterima semakin mengakar dan pada gilirannya mampu membimbing masyarakat menuju pemikiran yang relatif sama. Upaya memahami ideologi bagi suatu bangsa juga dapat dilakukan melalui pemahaman tentang fungsi ideologi yang dianut oleh suatu negara. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nazifa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Saadatul Adawiyah terkait fungsi-fungsi ideologi. Kepada Saadah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membaca materi tentang fungsi ideologi menurut beberapa pakar di bidangnya, sebagai saran untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Cahyo sebagai jembatan pergeseran, kendali kekuasaan dari generasi tua atau founding fathers dengan generasi muda. Menurut Setiarja, sebagai kekuatan yang mampu membersemangat dan motivasi individu
masyarakat, dan bangsa untuk menjalankan kehidupan dalam mencapai tujuan. Fungsi ideologi. Ideologi politik berfungsi untuk memolakan, mengkonsolidasi, menciptakan tertib dalam arus tindakan manusia. Hal ini memiliki hubungan yang erat dengan ideologi sebagai pembentuk identitas sosial atau social identity dan tipe kepribadian. Sebagai sistem keyakinan politis, ideologi yang memberikan suatu struktur kognitif, memberikan suatu formula yang bersifat menentukan, suatu arahan bagi individu dan tindakan serta pertimbangan kolektif. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengatasi dan mengintegrasikan konflik. Yang keempat, mengetahui identifikasi diri atau self-identification seseorang. Yang terakhir, untuk mengetahui kekuatan dinamis dalam kehidupan individu dan kolektif, memberikan suatu pengertian mengenai misi dan tujuan, serta suatu komitmen hingga tindakan yang dihasilkan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh M. Hafiz Nasri tentang jenis-jenis ideologi. Kepada Hafiz, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan jenis-jenis ideologi. 1. Ideologi kapitalisme, 2. Ideologi liberalisme, 3. Ideologi marxisme, 4. Ideologi sosialisme, 5. Ideologi nasionalisme, 6. Ideologi feminisme. 1. Ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme merupakan salah satu ideologi yang ada di dunia yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Gagasan utama dalam kapitalisme adalah kebebasan individu untuk melakukan akumulasi kapital individual. Dalam ideologi ini, negara tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam upaya memperkaya diri yang dilakukan oleh seseorang. Ideologi kapitalisme memiliki unsur kata ideologi dan kapitalisme. Ideologi merupakan kumpulan ide atau gagasan, pemahaman, pendapat-pendapat atau pengalaman. Ideologi kapitalisme secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah paham yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. 2. Ideologi liberalisme. Liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Gagasan utama dalam liberalisme adalah kebebasan individu dan menjunjung tinggi kesetaraan di dalam masyarakat suatu negara. Hak-hak dasar setiap orang harus dilindungi oleh negara. Ada 3 hal yang mendasar dari ideologi liberalisme, yakni kehidupan, kebebasan, dan hak milik. 3. Ideologi Marxisme. Ideologi Marxisme merupakan hasil pemikiran Karl Marx. Karl Marx menyusun suatu teori besar berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial, dan politik. Pengikut teori ini disebut sebagai Marxis. Marxisme mencakup materialisme dialektis dan materialisme historis, serta penerapannya pada kehidupan sosial. Marxisme merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. 4. Ideologi sosialisme. Gagasan utama dari ideologi ini adalah
kesetaraan sosial di mana pemerintah memiliki peran dominan atas individu. Dalam ideologi sosialisme tidak ada pengakuan atas hak milik pribadi. Sosialisme adalah sebuah ideologi dan kepemilikan kolektif adalah cara hidup terbaik. Sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena membuat orang menjadi egois dan merusak harmoni alam masyarakat. Sosialisme berharap untuk menghilangkan kemiskinan dan mengeksploitasi rakyat kecil melalui produksi yang mengatur negara. Sosialisme menuntut semua lapisan masyarakat, semua lapisan dan lapisan untuk menikmati hal yang sama untuk menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme harus mewujudkan keadilan umum dalam ekonomi. Sekian pembacakan materi dari saya, dan saya kembalikan ke moderator. Dan dilanjutkan oleh Silvira. Terima kasih kepada Hafiz. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Silvira. Kepada Silvira dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi sebelumnya. Yang kelima, ideologi nasionalisme. Dasar dari paham nasionalisme adalah kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap individu, dan masyarakat. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Dalam bahasa Inggrisnya adalah nation, dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Lalu selanjutnya ada ideologi feminisme, yaitu gagasan utama dari feminisme ini adalah perjuangan kesetaraan hak dan tanggung jawab bagi perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang pribadi, dan ruang publik. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkungan politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Patriarki merupakan penyebab utama lahirnya feminisme pada pemikiran-pemikiran perempuan. Lanjut. Implementasi ideologi dalam kehidupan politik. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan, atau penerapan diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang dan didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Lanjut, setiap negara dalam kehidupan politik selalu menggunakan alasan demi kebaikan bersama atau public good mengenai ideologi yang dianut dalam negaranya. Alasannya yang diterima secara umum itu dikemukakan untuk mengadakan pembenaran atas tindakannya. Dengan alasan itu, masing-masing negara mempunyai ideologi yang berbeda untuk menentukan kehidupan politik. Dalam berbagai negara, yang pertama di negara Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila, yang kedua di negara Amerika menganut ideologi liberal dan konservatisme, yang ketiga itu di negara Republik Rakyat Cina dan Vietnam menganut ideologi komunisme. Implementasi ideologi Pancasila dalam partai politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia harus bertujuan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang 1945. Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik
harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur. Penyampaian aspirasi rakyat melalui partai politik harus sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan bersama yang mengikat dan mengandung sanksi terhadap penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sira. Jadi kesimpulan dari materi kami terkait makna, fungsi, jenis, dan implementasi ideologi dalam kehidupan politik yaitu ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Aktual karena kajian ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan zaman. Ideologi politik berfungsi untuk memolakkan, mengkonsolidasi, menciptakan tertib dalam arus tindakan manusia. Hal ini memiliki hubungan yang erat dengan ideologi sebagai pembentuk identitas sosial, social identity, dan tipe kepribadian. Jenis-jenis ideologi yaitu liberalisme, marxisme, sosialisme, nasionalisme, feminisme. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Dalam bidang politik, kita harus mewujudkan perilaku antara lain menampilkan perilaku politik sesuai ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Menghindari sikap dan perilaku yang memaksakan pendapat dan ingin menang sendiri. Selanjutnya yaitu selalu mengamalkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Baiklah, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan ataupun perbuatan. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.